Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nurul Fitriani, NIM 2020310037. Baik, di sini saya akan menyambung materi mengenai implementasi ilmu Islam terapan yang telah dijelaskan oleh Ananda Dia Syafira sebelumnya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk hidup secara islami, yang dimana segala hal dalam kehidupan telah diatur dalam syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini setiap muslim harus berusaha mewujudkannya dengan cara meniatkan semua yang kita lakukan atau segala hal adalah bagian dari ibadah. Syariat Islam juga sudah mengatur seluruh pola perilaku manusia dalam aspek kehidupan, baik akidah, ibadah, syariah, atau muamalah. Syariat Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam atau biasa disebut dengan rahmatal lil alamin. Untuk itu, kita harus menerapkannya agar rahmat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia dan seluruh alam. Nah, dalam hal ini bentuk implementasi ilmu Islam terapan ada dua. Yang pertama, dalam pengetahuan ilmu Islam, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan sudah dijelaskan pada Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran juga telah banyak dijelaskan mengenai sholat 5 waktu seperti surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat-surat lainnya. Nah, tetapi ketika diterapkan ilmu Islam terapan, kita sebaiknya mengetahui terlebih dahulu kenapa kita diwajibkan untuk sholat. Kenapa kita harus memperhatikan amar ma'ruf nahi munkar atau menegakkan kebaikan dan menghilangkan yang buruk yang kita terapkan pada kehidupan sehari-hari dalam beragama yang diterapkan sesuai praktik keilmuan Islam. Nah, begitu pentingnya sholat sehingga kelak sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah atau diperhitungkan amalannya. Sholat juga menjadi tolak ukur amal ibadah lainnya. Jika sholat kita baik, maka seluruh amal ibadah baik yang kita lakukan juga akan diterima oleh Allah. Tapi jika sholat kita buruk atau jelek atau bahkan tidak pernah sholat, maka amal ibadah baik lainnya yang kita lakukan juga akan sia-sia atau tidak diterima oleh Allah. Begitu pentingnya sholat, maka sholat disebut sebagai tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, maka dia telah menegakkan tiang agama. Namun siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan tiang agama. Nah, itulah mengapa sholat itu penting bagi seorang muslim atau diwajibkan oleh seorang muslim. Yang kedua, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita harus bersifat jujur karena jujur itu baik. Tetapi apabila diterapkan dalam ilmu Islam terapan, kita tidak hanya berhenti beranggapan bahwasanya jujur itu baik yang diajarkan dalam Al-Quran, tapi harus mengkaji lebih lanjut kenapa jujur itu baik, tidak berhenti pada norma tetapi memahami secara rinci sebagai pedoman yang akan kita lakukan. Secara istilah, jujur itu lurus atau tidak curang. Jujur juga berarti selalu menandasi ucapan. Nah, Nabi Muhammad juga memiliki sifat jujur atau yang disebut dengan sidik. Kita sebagai umat muslim atau sebagai umat Islam harus meneladani atau mencontoh sifat Nabi Muhammad. Dalam dunia bisnis, kita juga perlu adanya sifat jujur agar dalam bisnis tersebut tidak ada kecurangan sehingga dapat merugikan orang lain. Itulah mengapa jujur itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan saya mengenai bentuk implementasi ilmu Islam terapan, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.